A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam pembahasan TO yang kedua, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap teman-teman untuk belajar? Jika sudah, yuk langsung saja kita lihat untuk pembahasan soal yang pertama. Ya, ini dia. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 1. Nah, Bu Elis anggap teman-teman sudah membaca, jadi Bu Elis langsung kepada pokoknya saja. Soal pertama, peristiwa yang akan terjadi jika Berry tidak menolong Koko adalah, jika Berry tidak menolong Koko, apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat di sini, ini ada cerita ya, teman-teman sudah baca bahwa ada Berry si beruang madu dengan temannya bernama Rocky sedang bermain. Tiba-tiba ada seekor tupai yang bernama Koko. Dia hampir tenggelam di danau. Nah, Koko ini berteriak, Rocky, Rocky, tolong aku. Nah, Rocky ingin menolong, tapi ia nggak bisa berenang. Nah, tanpa diminta, akhirnya si Berry yang berenang menghampiri Koko. Berry pun berhasil menyelamatkan Koko dan membawanya ke tepi pantai. Nah, jadi Berry yang berhasil menyelamatkan Koko. Nah, yang ditanya, peristiwa yang akan terjadi jika Berry tidak menolong Koko, apa yang terjadi? Di situ Rocky nggak bisa berenang, Koko udah hampir tenggelam, yang bisa menolong hanya Berry. Lalu kalau Berry-nya nggak menolong, apa yang terjadi? Iya, betul sekali. Yang terjadi adalah Koko akan tenggelam. Betul sekali. Ya, jawabannya yang C. Selanjutnya, soal nomor 2, ini mengenai perbedaan teks. Kita lihat soalnya, perbedaan isi kedua teks tersebut. Nah, diminta perbedaannya. Kita baca teks yang pertama. Di sini ada paragraf menabung memberikan banyak manfaat. Nah, ini kalimat utamanya ya. Menyatakan bahwa menabung memberikan banyak manfaat. Nah, setelahnya dijelaskan apa saja manfaatnya. Dapat melatih hemat. Dengan menabung kita dapat membeli barang-barang yang diperlukan. Selain itu kita akan memiliki dana cadangan yang dapat digunakan ketika kondisi darurat. Ditambah lagi kebutuhan masa depan akan terjamin. Nah, berarti teks 1 dia membicarakan tentang manfaat menabung. Teks 2, menabung dapat dilakukan dimanapun. Nah, ini kalimat utamanya. Lalu dijelaskan lagi. Menabung dapat dilakukan dimanapun. Nah, di mana aja? Nah, kita dapat menabung di rumah, yaitu dengan cara menyimpan sisa uang jajan di celengan, atau menabung juga dapat dilakukan di bank. Nah, menabung di bank lebih aman dibandingkan di rumah. Nah, berarti kita tahu teks yang kedua itu membicarakan tentang tempat menabung, karena di sini menabung dapat dilakukan dimanapun. Di mana itu mengacu pada sebuah tempat. Jadi, jawaban yang tepat adalah iya, yang A. Menjelaskan manfaat menabung itu teks 1, teks 2 menjelaskan tempat menabungnya. Kenapa bukan yang B? Yang B salah. Teks 1 menjelaskan tata cara menabung, tidak dijelaskan di sana. Teks 2 manfaat menabung di bank. Tapi secara umum bukan itu yang dimaksudkan ya. Begitu juga yang C salah, yang D juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya, soal nomor 3, kita lihat. Bacalah kalimat berikut. Kita perlu menyetrika titik-titik agar terlihat rapi dan tidak kusut saat dipakai. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat tersebut, rumpang itu bagian yang kosong ya, titik-titik ini. Nah, kira-kira diisi apa? Kita perlu menyetrika. Yang disetrika itu apa? Iya, yang disetrika itu
pakaian. Bisa juga selimut sih, tapi lihat di sini, agar terlihat rapi dan tidak kusut saat dipakai, ini lebih mengacu pada pakaian. Jadi jawabannya yang D. Sudah jelas sekali ya. Oke, ini jawabannya D. Nomor 4, kita lihat di sini ada bacalah teks pidato rumpang berikut. Nah, ini ada teks pidato. Kalian diminta lihat pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato rumpang tersebut. Pidato rumpang berarti yang kosong nih. Kalian harus tentukan isinya apa. Kita baca terlebih dahulu ya. Pada kesempatan ini, saya mengajak rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan wisata ilmiah dengan baik. Semoga ilmu yang kita peroleh dari kegiatan ini dapat bermanfaat. Demikian pidato ini saya sampaikan, atas perhatian rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Nah, isi titik-titik ini apa ya? Nah, teman-teman harus lihat dulu. Paragraf ini merupakan paragraf apa? Ya, paragraf yang ada titik-titiknya adalah paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ciri-cirinya kalian harus tahu supaya bisa menemukan jawaban. Ciri-ciri paragraf penutup adalah pertama, dia akan mengucapkan terima kasih, permohonan maaf, dan terakhir ucapan salam. Nah, kira-kira ya di sini isinya adalah 3 itu tadi. Apakah bisa permintaan maaf, ucapan terima kasih, ataupun salam. Kita lihat mana yang lebih tepat. Yang A. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Yang A ini lebih tepat untuk kalimat pembuka atau paragraf pembuka pada pidato. Karena ucapan syukur itu adanya di awal. Nah, berarti yang A bukan. Yang B, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini pun tidak nyambung ya sebenarnya dengan paragraf yang diminta. Selain itu, yang B juga merupakan bagian awal ataupun inti biasanya. Yang C, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pidato ini. Ya, betul sekali. Ini adalah permohonan maaf dan biasanya ada di akhir paragraf pada pidato. Yang D, acara ini diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 29 September 2019. Nah, ini juga bukan untuk penutup, tapi untuk isi dari pidato biasanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Betul sekali. Karena yang C lebih ke arah penutup pada pidato. Nomor 5, kita lihat ini ada laporan rumpang. Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan rumpang berikut adalah, nah, laporan rumpang yang di sini nih, di bagian akhir. Kita lihat langsung saja ya. Berdasarkan pengamatan ditemukan genangan air di sekitar talang dekat ruang kelas 2. Jentik-jentik tersebut berwarna putih dan bergerak naik turun. Nah, berarti kalimat yang di tengah ini itu akan membicarakan tentang talang, genangan air, dan juga jentik. Jadi berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Manakah yang lebih tepat dan lebih nyambung? Kalau yang A, talang tersebut terbuat dari plastik. Nah, apakah sesuai? Tidak gitu ya, karena di sini sedang membicarakan genangan air yang ada di sekitar talang itu, bukan jenis talangnya atau bahannya terbuat dari apa. Jadi yang A salah. Yang B, genangan air ditemukan di halaman sekolah. Nah, ini sedang membicarakan genangan air yang ada di talang. Lalu tiba-tiba ke halaman sekolah. Apakah itu sesuai? Iya, tidak. Yang C, anak-anak langsung membuang talang tersebut. Nah, mungkin bisa jadi, tapi lihat anak-anak langsung membuang talang tersebut. Yang dibuang airnya, bukan talangnya. Lalu yang D, terdapat banyak jentik nyamuk dalam genangan air. Nah, coba kita lihat apakah ini sesuai. Berdasarkan pengamatan ditemukan genangan air di sekitar talang dekat ruang kelas 2. Terdapat banyak jentik nyamuk dalam genangan air. Jentik-jentik tersebut berwarna putih dan bergerak naik turun. Nah, ini sangat sesuai karena tadi sedang membicarakan genangan air di sekitar talang. Nah, lalu disambut juga dengan ini terdapat jentik nyamuk dalam genangan air tersebut. Nah, di berikutnya juga menyatakan tentang jentik. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Betul sekali. Selanjutnya nomor 6.
Bacalah pesan yang terkandung dalam pantun. Nah, kita lihat pantunnya. Benang putih panjang sekilan, perahu berlayar dengan mualim, kasih ibu sepanjang jalan, tak pernah surut, tak bermusim. Apakah maknanya? Jika kalian diminta untuk menentukan pesan yang terkandung dalam pantun, maka teman-teman harus lihat bagian yang menyampaikan pesan. Dalam pantun ada 2 bagian. Pertama, 2 baris atas namanya sampiran, 2 baris bawah namanya isi. Nah, kalau teman-teman diminta untuk menyatakan pesan yang terkandung dalam pantun, maka teman-teman harus lihat bagian isinya. Jadi teman-teman lihat yang ini. Kasih ibu sepanjang jalan, tak pernah surut, tak bermusim. Nah, 2 kalimat ini menyatakan bahwa kasih sayang ibu itu tidak akan pernah habis. Ibu akan selalu memberikan kasih sayangnya, tidak peduli itu musim apa gitu ya. Nah, ibu akan selalu memberikan kasih sayangnya. Maka yang mana yang tepat? Ya, betul sekali, yang B. Ibu akan selalu memberikan kasih sayang kepada anaknya. Lanjut, soal nomor 7. Lihat, ungkapan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, yuk kita lihat teksnya. Hari ini Desti akan menghadiri pesta ulang tahun Mita pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pesta tersebut diadakan di rumah Mita. Rumah Mita tidak jauh dari rumah Desi. Namun, Desi baru berangkat dari rumahnya pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Desti mengambil titik-titik-titik agar tidak terlambat datang ke pesta tersebut. Nah, mengambil apa nih? Titik-titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari kata-katanya, mengambil titik-titik agar tidak terlambat datang ke pesta tersebut. Nah, supaya tidak terlambat berarti kan kemungkinan dia berjalan cepat atau berlari. Nah, kita cari di sini ungkapan yang menyatakan bahwa dia sedang berlari. Yang mana? Coba kita lihat yang A. Panjang tangan. Panjang tangan itu artinya suka mencuri. Langkah 1000. Ya, langkah 1000 artinya berlari. Bintang kelas. Bintang kelas artinya juara kelas. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, yang tepat adalah yang B. Dia mengambil langkah 1000 atau dia berlari gitu ya. Jadi langkah 1000 artinya berlari. Selanjutnya nomor 8. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut. Peribahasa. Yuk kita lihat paragrafnya. Suatu hari, Ferry tidak sengaja memecahkan kaca jendela ketika bermain bola. Ia berpura-pura tidak tahu saat ibu guru bertanya siapa yang memecahkan kaca jendela tersebut. Ia bahkan menuduh Ahmad yang memecahkannya. Perbuatan Ferry bagai titik-titik-titik. Perbuatan tersebut tidak terpuji dan tidak boleh ditiru. Nah, apa kira-kira perbuatan Ferry ini diibaratkan kalau peribahasa? Dia pura-pura tidak tahu dengan apa yang kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, kita lihat peribahasanya ada apa saja. Ya, A. Kerbau dicocok hidungnya. Nah, kerbau dicocok hidungnya, bayangin teman-teman. Kerbau dicocok hidungnya. Kira-kira ini menggambarkan apa ya? Kerbau kalau sudah dicocok hidungnya berarti dia mengikuti apa kata yang mengendarainya. Nah, artinya kerbau dicocok hidungnya ini adalah tidak bisa berbuat apa-apa, nurut aja. Nah, sesuai nggak dengan perbuatan Ferry? Tidak ya. Kita lanjut. Lempar batu sembunyi tangan. Melempar batu tapi tangannya disembunyikan. Nah, ini artinya dia melakukan kesalahan tapi tidak mau mengakuinya atau dia menutupi kesalahannya. Nah, peribahasa inilah yang sesuai dengan apa yang Ferry lakukan. Jawabannya B. Namun kita bahas juga ya pilihan C dan D. Kenapa bukan yang C? Tak ada gading yang tak retak. Maksudnya apa? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Gitu. Walaupun gading keras itu tetap aja bisa retak. Nah, itulah ini menggambarkan tentang bahwa tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Yang D, air susu dibalas air tuba. Air susu itu banyak manfaatnya. Air tuba itu beracun. Nah, maksudnya apa? Air susu dibalas air tuba artinya kebaikan dibalas dengan keburukan. Nah, berarti jawaban nomor 8 adalah yang B. 9. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah sejak tadi Hani kelihatan titik-titik kepalanya. Apa kira-kira ya?
Ya, betul sekali. Menggaruk-garuk kepalanya. Itu artinya dia sedang melakukan kegiatan garuk-garuk kepalanya. Nah, jadi jawabannya yang A. 10. Perbaikan tulisan ejaan yang tepat untuk kalimat tersebut. Gunung Agung terletak di Pulau Bali. Nah, teman-teman perhatikan penulisan huruf kapital. Gunung Agung itu merupakan nama letak geografi. Jadi letak geografi yang ada namanya Gunung Agung itu kan ya. Nah, jika dia nama tempat, maka harus diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan terletak di Pulau Bali. Pulau Bali ini nama pulau. Jika kata pulau diikuti oleh nama pulaunya, maka dia harus huruf kapital, baik itu pulaunya maupun Balinya. Jadi yang tepat adalah yang D. Gunung Agung terletak di Pulau Bali. G huruf kapital, A huruf kapital, Pulau Bali P-nya kapital, B-nya juga kapital. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, nomor 11. Nah, ini teman-teman harus hati-hati. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, ya, kita lihat, Risma mencicipi makanan yang dibelinya dari sebuah restoran. Titik-titik, wah, titik-titik, makanan ini sangat lezat, titik-titik. Pantas saja banyak orang rela mengantri untuk membelinya, kata Risma. Nah, ini ada kata Risma, menunjukkan bahwa dia adalah kalimat langsung. Kalimat langsung dalam sebuah paragraf harus diapit oleh tanda kutip di depan dan di belakang. Tanda kutipnya adalah tanda petik 2. Nah, ini dimulai dari mana? Dimulai dari sebelum kata wah. Ini adalah kalimat langsung. Nah, kalau kalimat langsung harus ada tanda kutipnya. Ini tanda kutip akhirnya, maka yang di depan titik-titik yang pertama adalah tanda kutip awalnya. Berarti ini diisi tanda kutip. Wah, makanan ini sangat lezat. Nah, wah, makanan ini sangat lezat itu menunjukkan kalimat seru. Namun, walaupun ini kalimat seru, setelah kata wah itu tidak boleh tanda seru. Setelah wah itu adalah tanda koma. Di akhir barulah tanda seru. Jadi, tanda seru digunakan pada akhir kalimat seruan. Jadi harus di akhir. Nah, maka kalau kita lihat urutannya, tanda petik, wah, koma, makanan ini sangat lezat, tanda seru. Pantas saja banyak yang rela mengantri untuk membelinya. Nah, di sini diakhiri oleh tanda titik karena ini hanya pernyataan biasa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Petik, koma, seru, titik. Kita lanjut ke soal yang 12. Kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan tepat adalah, nah, ini semua kalimatnya sama, tinggal kita menentukan huruf kapital yang tepat yang mana. Kita lihat dulu kalimatnya. Yang A, sejumlah organisasi yang tergabung dalam jaringan pemerhati perubahan undang-undang kesehatan menyatakan keprihatinannya. Kita analisis dari yang A saja dulu. Sejumlah organisasi, ya, sejumlah S-nya pasti besar karena di awal kalimat ya. Huruf kapital maksudnya, mohon maaf. Organisasi, karena tidak ada namanya, maka organisasi ini tetap huruf kecil. Yang tergabung dalam jaringan pemerhati perubahan undang-undang kesehatan. Nah, jaringan pemerhati perubahan undang-undang kesehatan ini merupakan nama organisasinya. Nah, untuk nama organisasi maka dia harus diawali huruf kapital. Maka ini sudah tepat. Jaringan pemerhati perubahan undang-undang kesehatan, ini huruf kapital semua sudah tepat. Menyatakan keprihatinannya. Nah, disinilah letak kesalahannya. Keprihatinannya harusnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi yang benar adalah yang D. Kenapa bukan yang B? Yang B ini salah karena harusnya P pada perubahan itu kapital. Undang-undang juga harusnya kapital. Keprihatinannya tapi sudah betul. Jadi salahnya di sini ya. Yang C salah di bagian organisasi ya. Harusnya organisasi ini huruf kecil karena tidak diiringi dengan nama organisasinya. Maka jawaban yang tepat yang D. Ya. Nomor 13. Kita lanjut ya. Kata baku yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut.
Nah, panjat tebing, arung jeram, dan terjun payung merupakan beberapa contoh olahraga titik-titik. Olahraga apa? Ekstrim. Kita membacanya ekstrim, tapi tulisan yang tepat adalah ekstrem. Nah, yang mana? Yang B atau yang D? Nah, untuk bahasa Indonesia, penulisan ekstrem yang benar adalah yang D. EKSTREM. Itulah yang tepat untuk kata bakunya. Selanjutnya nomor 14, penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada teks tersebut. Nah, yang tidak tepat yang mana? Kita lihat nih. Di sini ada tanda garis miring pada S garis miring D ini. Tanda pisah pada 13.00 sampai 16.00. Tanda titik pada 13.00 sampai 16.00. Tanda koma setelah singkatan USBN. Manakah yang tidak tepat? Kita lihat. Mendekati USBN, SD Teladan mengadakan jam belajar tambahan untuk kelas 6. Nah, tanda koma ini betul penempatannya karena ini merupakan penjedaan agar memiliki makna yang tepat. Mendekati USBN. Nah, sudah dekat waktu USBN, SD Teladan mengadakan jam belajar. Jika tidak ada tanda koma, maka akan rancu artinya. Mendekati USBN SD Teladan, bisa seperti itu. Nanti maknanya beda. Jadi penggunaan tanda komanya sudah tepat. Lalu tanda garis miring pada SD. Nah, ini yang kurang tepat. Kenapa? Seharusnya SD itu mengartikan sampai dengan gitu ya. Setiap Senin sampai dengan Jumat harusnya menggunakan tanda titik. Jadi S titik D titik. Nah, jadi yang bukan yang benar atau tidak tepat adalah yang A. Yang B itu sudah tepat. Tanda pisah itu bisa memiliki arti sama dengan. Dan penulisan jam pun atau waktu itu menggunakan titik, bukan titik 2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat adalah yang A. Nomor 15. Nah, ini jika teman-teman nomor 14 sudah benar, maka nomor 15 juga akan mudah menjawabnya. Kita lihat, perbaikan penggunaan tanda baca untuk kalimat tersebut adalah perbaikannya yang mana ya? Turnamen sepak bola akan berlangsung mulai Senin 30 September sampai dengan Sabtu 5 Oktober 2019 setiap pukul 16.2 WIB. Nah, tanda seru. Mana kira-kira yang salah? Kita mulai dari sini. Tadi sudah disampaikan bahwa sampai dengan atau SD ini kalau mau disingkat menggunakan titik. Jadi harusnya 30 September S titik D titik Sabtu 5 Oktober 2019 setiap pukul. Nah, penulisan jam yang tepat menggunakan 1 titik bukan titik 2. Jadi 16.00 WIB. Harusnya di sini tanda titik karena bukan merupakan kalimat perintah atau kalimat seruan. Jadi yang tepat adalah yang C. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Setelah hari, kalau kalian menuliskan hari dan tanggal, maka setelah hari harus ada tanda koma. Maka jawaban tepat adalah yang C. Kita lihat ya. Turnamen sepak bola akan berlangsung mulai Senin, 30 September sampai dengan Sabtu, 5 Oktober 2019 setiap pukul 16.00 WIB. Nah, lihat harus ada tanda koma di sini sampai dengan menggunakan S titik D titik Sabtu ada koma pukul 16.00 titiknya hanya 1 WIB diakhiri dengan tanda titik karena ini kalimat pernyataan bukan kalimat perintah ataupun seruan. Lanjut nomor 16. Jenis teks tersebut adalah, nah kita diminta menyampaikan jenis teksnya. Kita lihat bacaannya. Pasar Tanah Abang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Berbagai macam barang dijual di sana. Di bagian pasar paling depan terdapat deretan toko sepatu produksi dalam dan luar negeri. Sementara itu terdapat kios-kios yang menjual perkakas dapur di sisi kanan pasar dan kios yang menjual buah-buahan di sisi kiri pasar. Di lantai 1 pasar terdapat toko yang menjual pakaian. Nah, ini sudah jelas sekali. Dia menggambarkan bagaimana pasar Tanah Abang itu. Di depannya seperti apa, di sampingnya bagaimana,
di belakangnya bagaimana, gitu ya, apa saja yang dijual di dalamnya. Nah, ini dia sedang menggambarkan. Jika dia menggambarkan satu objek yaitu pasar Tanah Abang, maka paragraf ini termasuk paragraf jenis deskripsi karena dia mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek. Jadi jawabannya C. Kita lanjut nomor 17. Perbaikan tata kalimat yang tepat untuk kalimat bercetak tebal. Pada teks adalah ban kempis tiba-tiba asyik bersepeda ketika sepedaku. Nah, kira-kira yang tepat yang mana nih? Iya, betul sekali teman-teman. Boleh yakin sudah bisa kalau yang ini ya. Ketika asyik bersepeda, ban sepedaku tiba-tiba kempis. Baiklah. Kita bisa lanjut ke 18. Kata baku yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang tersebut adalah Pak Ari memberikan titik-titik sebagai bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini kata bakunya adalah betul sekali kwitansi. Nah, tapi yang mana? Yang A atau yang B? Ya, yang B. Jadi penulisan kwitansi yang baku adalah kwitansi, tidak pakai W. Nah, kwitansi ini kasusnya sama seperti kualitas. Kualitas juga menggunakan U, kualitas, bukan pakai W, gitu ya. Kwitansi, kualitas itu sama-sama pakai U. Ya, jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 19. Paragraf yang sesuai dengan gambar tersebut. Nah, untuk yang ini teman-teman lihat gambarnya sedang apa? Melukis. Maka kita lihat yang B, bakat membatik, tentu salah ya. Yang B, hobi menulis. Ini juga salah. Yang C, bakat melukis yang dimiliki Nita. Nah, ini jawabannya. Yang D, kenapa bukan yang D? Kebiasaan mencoret-coret yang dimiliki sudah muncul sejak kecil. Nah, kita lihat di sini ini bukan hanya sekedar mencoret-coret, tapi dia sedang melukis. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Bakat melukis yang dimiliki Nita sudah muncul sejak kecil. Saat ini ia sedang membuktikan kelihayannya. Sambil memegang kuas kecil kesayangannya, ia mulai beraksi di atas kain kanvas yang telah disediakan. Ya, sesuai ya dengan gambarnya. Nah, ini adalah deskripsi gambar. Lanjut nomor 20. Ya, ini jawabannya C. 20. Isi pengumuman di atas. Nah, pengumuman apa isinya? Teman-teman baca dulu. Pengumuman sehubungan dengan akan diadakannya kerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan madrasah, maka diberitahukan kepada siswa-siswi MI Insan Mandiri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2021 pukul 7.30 sampai selesai. Sehubungan dengan acara tersebut, para siswa diharap membawa peralatan sapu lidi, cangkul, sabit, atau alat kebersihan lainnya. Demikian atas perhatian para siswa kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 12 Februari 2021, Kepala Madrasah Abdullah SPD. Nah, isi pengumuman di atas adalah teman-teman di sini Ibu Elis yakin banyak yang menjawab A atau B, tapi teman-teman hati-hati ya, baca dengan teliti. Yang A, MI Insan Mandiri telah mengadakan kerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan sekolah. Apakah dikatakan telah? Nah, di sini sehubungan akan diadakan kerja bakti. Nah, ini berarti baru akan, maka yang A salah. Kita lihat yang B. MI Insan Mandiri akan mengadakan kerja bakti membersihkan halaman dan lingkungan madrasah. Nah, ini yang tepat karena baru akan mengadakan. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C tentu dan yang D itu bukan jawabannya ya, sudah jauh berbeda. Nah, maka jawaban yang tepat yang B. Nah, itulah pembahasan kita untuk TO kedua yang sudah kita laksanakan. Bagaimana teman-teman? Ya, alhamdulillah, insya Allah teman-teman sudah bisa memahaminya ya, dan tahu mana letak kesalahannya jika ada yang salah. Yang sudah benar, hebat. Semoga kedepannya teman-teman bisa jauh lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir dengan baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kalian ingat selalu. Tetap semangat untuk terus belajar, jangan menyerah, kalian pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.